Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan resume kegiatan perkuliahan Cyber Security dari materi 1 hingga 7. Baik, untuk materi pertama yaitu ada kasus kebocoran data pribadi. Materi ini membahas 5 kasus kebocoran data pribadi di dalam dan di luar negeri, termasuk IndiHome tahun 2022, WhatsApp tahun 2019, Shopee tahun 2021, Microsoft tahun 2020, dan BPJS Kesehatan tahun 2021. Setiap kasus dijelaskan penyebabnya seperti serangan cyber, insider threat, atau kesalahan konfigurasi sistem, serta dampaknya seperti penipuan identitas dan keraguan finansial. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya enskripsi data, audit keamanan rutin, dan kepatuhan terhadap regulasi privasi untuk melindungi informasi sensitif. Untuk materi kedua yaitu kasus undang-undang IT di dalam dan di luar negeri. Materi ini menyajikan 10 kasus pelanggaran undang-undang IT dan hukum terkait, seperti peretasan Bank BRI tahun 2020, defect pejabat pada tahun 2023, dan kebocoran data KPU pada tahun 2021. Kasus-kasus ini mencakup berbagai jenis kejahatan cyber termasuk ransomware, pemalsuan identitas, dan pelanggaran data. Analisis hukum menunjukkan bagaimana undang-undang seperti Undang-Undang IT, GDPR, dan Privacy Act digunakan untuk menindak pelaku dan melindungi korban, sekaligus menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas. Baik, untuk materi ketiga yaitu jenis-jenis cyber security. Materi ini menjelaskan berbagai tools dan praktik keamanan cyber, seperti two-factor authentication atau 2FA, password kuat, firewall, dan enskripsi. Contoh implementasinya termasuk penggunaan OTP untuk login, pembaruan perangkat lunak rutin, dan tools seperti antivirus Norton. Penjelasan ini menegaskan bahwa kombinasi beberapa lapis keamanan atau defense in depth sangat efektif dalam mencegah serangan cyber yang semakin canggih. Baik, lanjut untuk materi keempat yaitu ada tren dan penjagaan kejahatan cyber. Tren kejahatan cyber seperti ransomware, phishing berbasis AI, dan cryptojacking dibahas bersama upaya pencegahannya. Untuk individu, langkahnya meliputi penggunaan MFA dan kewaspadaan terhadap phishing. Perusahaan perlu menerapkan firewall, pelatihan karyawan, dan incident response plan. Pemerintah diharapkan memperkuat regulasi seperti Undang-Undang PDP dan kolaborasi internasional. Materi ini juga menyoroti dampak kejahatan cyber, mulai dari kerugian finansial hingga ancaman stabilitas nasional. Baik, lanjut materi kelima yaitu ada studi kasus serangan ransomware di RSHS Jambi. Studi kasus ini menguraikan serangan ransomware yang melumpuhkan operasional Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Akibat lemahnya keamanan infrastruktur TI, analisis menunjukkan kurangnya segmentasi jaringan, manajemen patch, dan backup data yang aman. Solusi yang direkomendasikan meliputi migrasi ke data center modern, pelatihan staff, dan penerapan Zero Trust Architecture. Kasus ini menjadi pembelajaran penting tentang kritisnya keamanan cyber di sektor kesehatan. Baik, lanjut materi ke-6 yaitu ada manajemen risiko cyber. Materi ini menjelaskan proses manajemen risiko cyber mulai dari identifikasi aset hingga mitigasi risiko. Contoh aplikasi pada perusahaan vintage startup menunjukkan strategi seperti risk avoidance, yaitu menghindari teknologi berisiko, dan risk transfer atau asuransi cyber. Dibahas pula perbedaan antara risiko operasional, finansial, dan cyber, serta pentingnya pemantauan berkelanjutan untuk memastikan keamanan aset digital. Yang terakhir untuk materi ke-7 yaitu peran AI dalam kejahatan dan pertahanan cyber. AI memiliki peran ganda dalam keamanan cyber, mempermudah serangan yaitu misalnya phishing berbasis deepfake, sekaligus memperkuat pertahanan seperti deteksi ancaman real time. Tantangan utama termasuk evolusi malware dan false positives yang dapat diatasi dengan kombinasi supervised dan unsupervised learning. Konsep Explainable AI atau XAI juga dibahas sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait ancaman cyber. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan yaitu materi-materi tersebut memberikan pemahaman komprehensif tentang ancaman cyber, praktik pencegahan, dan manajemen risiko.
Dari kasus kebocoran data hingga penerapan AI, semua materi menekankan pentingnya kolaborasi antara individu, organisasi, dan pemerintah dalam membangun ketahanan cyber yang kuat. Pembaruan teknologi, kepatuhan regulasi, dan kesadaran pengguna menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan keamanan cyber yang terus berkembang. Baik, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.